Nah ini kan Pak, kita kan bersyukur ini Kota Bau-Bau yang kalau kita bandingkan dengan daerah lain, secara fasilitas kesehatan mungkin lebih siap. Dia punya PCR mobile, yang mungkin daerah lain tidak punya. Belum. Dan alat-alat lain. Dan saya kira ini menggambarkan bahwa Kota Bau-Bau bisa dikatakan lebih siap lah. Tidak seperti ada pemadam kebakaran demikian, nanti apinya berkobar kira-kira begitu. Nah, dan juga punya rumah sehat yang nah ini Bapak bagaimana melihat fasilitas kesehatan kita dengan kondisi yang ada saat ini? Apakah memang masih bisa dihadapi ini persoalan atau gimana Pak dengan kondisi yang ada saat ini? Jadi sebenarnya begini, upaya yang kita buat adalah di satu sisi untuk yang menunjukkan gejala tertentu itu direkomendasikan dirawat di rumah sakit. Untuk yang gejala ringan itu diharapkan agar mereka mau melakukan karantina mandiri di rumahnya. Nah tentu dengan kesadaran sendiri. Selama ini kan pihak kepolisian pada saat sudah ada satu kawasan yang COVID diberi tanda itu, berlabel. Nah, ini artinya bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan karantina mandiri itu. Nah, sekali lagi kembali kepada kesadaran kita. Harusnya kita semua merasa bahwa COVID ini ada di sekitaran kita. Lalu COVID ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Makanya dalam rangka kita berdamai untuk hidup berdampingan dengan COVID, maka prokes kita menjadi suatu pilihan, suatu taruhan untuk kita terapkan, kita pakai dalam aktivitas kita. Nah, begitu itu. Nah, dan ini yang terus-menerus kita gemakan ke masyarakat. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi ada dua modelnya. Satu model untuk isolasi mandiri, isoman. Nah, satunya perawatan khusus. Itu bisa di rumah sakit, bisa di rumah sehat. Gitu itu. Nah, tetapi kita lebih banyak mendorong untuk isoman. Gitu. Kalau mengacu pada cerita yang ada kan, saya begini. Misalnya kalau kasus di Jakarta katanya, di Wisma Atlet itu. Betul. Bagian ceritanya juga Pak, kita ngobrol-ngobrol tadi Pak Irwan, bahwa katanya yang belum vaksin jumlahnya sangat banyak. 85% yang terpapar virus. Betul. Yang baru satu kali vaksin jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi yang sudah 2 kali vaksin lebih kecil jumlahnya. Dan tingkat beratnya itu lebih berat yang belum pernah vaksin, sehingga memang khusus untuk yang sudah yang sudah vaksin dan memang gejalanya tidak terlalu kritis, tidak terlalu serius, ya sudahlah kita isoma itu. Ini sekali lagi butuh kesadaran kita untuk betul-betul patuh pada apa yang seharusnya kita perankan sesuai aturan. Nah ini kan kita lihat Kota Bau-Bau ini kan walaupun dalam suasana seperti itu, tapi sebagai daerah yang berbasis kota, tentu karakternya kan adalah perdagangan dan jasa. Dan saya melihat bahwa nuansa itu tetap ada, digambarkan dengan di tengah suasana pandemi, Kota Bau-Bau tetap memberikan inspirasi dengan menggerakkan ekonomi dengan mendapatkan pinjaman untuk bagaimana bisa membuat sejumlah infrastruktur untuk menggerakkan investasi kita. Yaitu jalan lingkar, kemudian kemarin juga ada groundbreaking bandara, walaupun itu tidak terkait dengan pinjaman, tapi setidaknya ini kan untuk bagaimana kaitan dengan ekonomi kita. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan terkait dengan hal itu yang mungkin kedengaran janggal begitu ketika orang menghadapi COVID, mereka fokus di sana, tapi pemerintah Kota Bau-Bau ini punya cara lain untuk bagaimana bisa. Jadi inilah strategi gitu yang dipilih oleh Bapak Wali Kota, bahwa di satu sisi di era COVID ini kan refocusing anggaran dilakukan, sehingga mau tidak mau
kapasitas likuiditas kita menjadi tidak terlalu fleksibel di dalam usaha-usaha untuk kepentingan yang lebih luas. Ya. Kenapa sebagian besar anggaran difokuskan untuk penanggulangan COVID. Ya. Nah, lalu, pertanyaannya bagaimana dengan usaha yang ada di lingkungan masyarakat gitu, ya. Misalnya UMKM. Ya. Nah, kita punya stimulan banyak tentang ini, dan saya kira pemerintah melalui arahan Bapak Wali Kota sudah melakukan itu. Nah, lebih jauh dari itu, di dalam menggerakkan roda ekonomi ini, karena kan pada akhirnya sebenarnya ketersediaan uang, beredarnya uang di masyarakat. Iya. Nah, strategi itu Pak Wali Kota kan dengan anggaran pinjaman yang akan digunakan dalam membangun jalan lingkar, beberapa fasilitas lainnya. Ini juga kan akan meningkatkan daya beli masyarakat, karena dengan belanja ini kan pasti betul. Uang yang dibelanjakan tadi itu akan berefek secara domino pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Betul. Kira-kira begitu, sehingga apa? Moga-moga apa yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan dana pinjaman ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Bisa menjadi salah satu landas tumpu untuk semakin menggeliatkan kegiatan ekonomi di Kota Bau-Bau.